Halo Sobat Mimin semuanya, kita bertemu kembali dengan Mimin di sini, di channel Mini Review. Kali ini Mimin masih akan menceritakan alur dari film animasi yang berjudul Raya and the Last Dragon. Kalian pasti sudah pernah nonton film ini kan? Yap. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini, menceritakan seorang pemudi yang bernama Raya, yang melakukan perjalanan demi menemukan naga terakhir, Sisu. Dia merasa bersalah atas kecerobohannya di masa lalu, yang mengakibatkan permata naga pecah, dan memporak-porandakan negaranya, Kumandra. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Seorang pemudi yang bernama Raya, dengan menunggangi seekor binatang, sedang melanjutkan perjalanannya demi tujuan mulia, yaitu menemukan naga terakhir yang bernama Sisu. Rumor yang beredar, sang naga masih hidup, namun tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Raya berharap, dengan kekuatan dari sihir sang naga, dia bisa mengembalikan ayahnya dan juga kondisi negerinya seperti sedia kala. Jadi ceritanya, dahulu, ada sebuah negeri yang bernama Kumandra. Sebuah negeri yang indah, damai, tentram. Orang-orang di sana hidup berdampingan dengan para naga. Kalau kata orang di sana, Gemah Ripah Loh Jinawi. Tapi itu dulu, 500 tahun yang lalu. Sekarang Kumandra sudah berubah menjadi sebuah negeri yang terpecah belah. Banyak dari mereka yang sudah berubah menjadi batu. Hanya tinggal beberapa saja yang masih hidup. Penyebabnya adalah Drun. Drun adalah roh-roh jahat, yang memiliki kekuatan yang berbahaya. Lahir dari ketamakan dan keserakahan manusia, yang menyebar dengan amat sangat cepat. Mereka menyerap jiwa-jiwa para manusia, lalu mengubahnya menjadi batu. Para naga di negeri Kumandra berjuang sebisa mungkin. Dengan sihir, mereka berusaha memusnahkan Drun ini. Hingga tersisa seekor naga terakhir yang bernama Sisu, yang berhasil memusatkan seluruh energinya menjadi sebuah permata dan melenyapkan semua Drun ini dari negeri Kumandra. Semua orang yang telah berubah menjadi batu, kembali seperti semula. Kehidupan kembali seperti sedia kala. Kecuali para naga. Para naga tetap menjadi batu, sedangkan Sisu lenyap entah kemana. Yang tinggal hanyalah permatanya saja. Orang-orang kemudian berperang memperebutkan permata itu. Akibatnya, negeri Kumandra terpecah menjadi 5 bagian. Negeri Taring, Negeri Hati, Negeri Tulang, Negeri Cakar, dan yang terakhir, Negeri Ekor. Pada suatu hari, ketika Neng Raya masih kecil, ayahnya yang bernama Benja, mengundang semua perwakilan dari tiap-tiap negeri untuk datang ke tempatnya yaitu Negeri Hati. Niatnya yang ingin menyatukan Kumandra menjadi satu kembali, ternoda oleh suatu hal yang tidak diinginkan. Salah seorang yang ber-KTP Negeri Taring yang bernama Namari, berhasil menipu Raya dan masuk ke ruangan penyimpanan rahasia. Sehingga, terbongkarlah rahasia yang sudah dijaga ratusan tahun oleh warga di sana. Kekacauan tak terelakkan terjadi. Semua orang berebut untuk memiliki permata itu. Tanpa sengaja, permata naga jatuh ke lantai dan pecah. Akibatnya, kekuatan naga yang melindungi negeri Kumandra dari Drun menjadi lemah. Drun yang ditakuti itu muncul kembali. Dia langsung menyerang dan mengubah semua orang yang ada di sana menjadi batu. Termasuk Benja, ayahnya Raya. Beruntung Neng Raya bisa diselamatkan oleh ayahnya, sesaat sebelum berubah menjadi batu. Don't give up on them. There's still light in this. There's still hope. I'll help. Raya, you have to listen. Si Neng yang melihat itu kemudian merasa terpukul dan bersalah atas apa yang menimpa ayahnya dan negeri Kumandra. Dia berpikir, dialah yang menyebabkan semua itu terjadi. Hingga 6 tahun berlalu, penyesalan itu masih terus membayanginya. Setelah perjuangan yang panjang dan pencarian yang melelahkan, sampailah Neng Raya di sebuah tempat. Sebuah mata air yang mengeluarkan air mengalir seperti sungai kecil, yang berkemungkinan menjadi tempat tinggal Sisu, sang naga terakhir. Mata air itu terhalang oleh sebuah bangkai kapal yang sudah lapuk dimakan rayap. Raya kemudian masuk ke dalam bangkai kapal itu. Dia lalu mengeluarkan sesajen untuk memanggil roh Sisu. Mulutnya komat kamit membaca mantra, dan tiba-tiba, terjadilah sebuah keajaiban.
Naga Sisu muncul di hadapannya. Neng Raya yang belum pernah bertemu dengan naga sebelumnya, agak sedikit kaget dan mengucap dalam hati. Dia merasa takjub melihat wujud Sisu. Juga heran, kok naganya tidak terlalu besar ya, pikir Raya. Lalu Neng Raya menceritakan kepada Sisu tentang keadaan negeri Kumandra, dan juga kondisi para naga lainnya saat ini. Dan yang terpenting, permata naga itu sudah pecah, ucapnya. Setiap pecahannya disimpan oleh ketua masing-masing wilayah. Sisu terkejut tidak percaya, kalau kondisi di Kumandra sudah separah itu. Apalagi permata naga juga pecah. Dia lalu panik, dan tanpa sengaja memegang pecahan permata yang dibawa oleh Raya, dan tiba-tiba tubuhnya bersinar. Sisu lalu menyadari kalau sihir adiknya, Amba, telah pindah ke dirinya. Seketika itu juga Neng Raya paham, kalau setiap pecahan permata itu dikumpulkan, kemudian disentuh oleh Sisu, maka kekuatan para naga lainnya juga akan berpindah kepadanya. Dan, dengan semua kekuatan itu, mudah-mudahan Sisu bisa mengalahkan para drone. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk mengumpulkan semua pecahan permata. Dan, negeri pertama tujuan mereka adalah negeri ekor. Ketika mereka sampai di sana, tidak ada satupun manusia yang nampak. Sepi dan sunyi. Sepertinya drone tidak menyisakan satupun warga negeri ekor untuk hidup. Yang ada hanya berbagai jebakan yang sudah terpasang di sepanjang pintu masuk. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ruangan di mana pecahan permata itu tersimpan. Nampak pecahan itu berada di tangan ketua negeri ekor, yang sudah berubah menjadi tulang belulang. Sepertinya, dia menjadi korban dari jebakan yang dipasangnya sendiri. Lalu, dengan hati-hati, Raya mengambil pecahan itu dan memberikannya kepada Sisu. Kemudian berpindahlah kekuatan dari kakaknya Sisu, yang bernama Prani, kepadanya. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kedatangan Namari, putri negeri Taring. Datang dengan 4 orang pengawal, dia bermaksud menangkap Raya, karena telah mencuri gulungan naga milik negeri Taring. Beruntung bagi Raya, dengan memanfaatkan jebakan dan perangkap yang ada di sana, dia dan Sisu lalu melarikan diri dari Namari. Namari yang tidak tinggal diam, bersama pengawalnya berusaha mengejar. Namun, mereka tidak bisa apa-apa ketika Raya dan Sisu melompat ke dalam sungai, lalu naik ke atas perahu yang sedang bersandar di pinggir sana. Di perahu tersebut terdapat seorang anak kecil seumuran siswa SD kelas 5 yang 2 kali tidak naik kelas, yang bertindak sebagai kaptennya. Dengan iming-iming giok, Raya lalu meminta kapten perahu itu yang bernama Bun, agar segera berlayar demi menghindari kejaran Namari. Awalnya perahu bergerak lambat sekali, layaknya siput. Namun, Sisu yang merupakan seekor naga air, lalu terjun ke dalam air. Dia mendorong perahu itu dengan cepat sekali, melesat meninggalkan Namari beserta pengawalnya di pinggir sungai. Dan, tujuan berikutnya, adalah negeri Cakar. Bertolak belakang dengan negeri ekor, di sini, di negeri Cakar, semua orang hidup makmur dan damai. Seperti sudah lupa, kalau masih ada drone yang mengintai mereka dari luar sana. Rupanya, orang-orang di sini memanfaatkan kelemahan drone yang tidak bisa melintasi air, dan membangun perkampungan di atasnya. Sehingga mereka aman dari ancaman drone. Di sini, Raya, Sisu, dan dibantu oleh Kapten Bun, mencari keberadaan ketua negeri untuk mendapatkan pecahan permata naga lainnya. Dan satu yang harus mereka waspada yaitu, negeri Cakar sangat terkenal sebagai pusatnya pencopet dan penipu. Mulailah Raya masuk ke dalam perkampungan, guna mencari rumah ketua negeri Cakar, Deng Hai. Namun, tidak berapa lama, Raya malah bertemu dengan seorang bayi yang lucu, Gemoi, yang langsung menarik perhatiannya. Sementara dia bermain dengan dedek bayi itu, tiba-tiba ada 3 ekor monyet onggi, yang mencuri pecahan permata naga miliknya. Sontak Neng Raya kaget. Tiba-tiba, si bayi menendang Neng Raya, lalu melepaskan diri darinya dan kabur bersama monyet-monyet itu. Ternyata mereka merupakan satu komplotan pencopet. Dan, terjadilah adegan kejar-kejaran antara mereka.
Sementara, di pinggir dermaga, Sisu punya ide lain guna mendapatkan pecahan permata naga. Dia berpikir, dengan memberikan hadiah yang banyak kepada Deng Hai, mungkin ketua itu akan mau memberikan pecahan permata dengan sukarela kepadanya. Maka, pergilah ia ke tengah pasar, mencari hadiah apa yang cocok untuk diberikan kepada Deng Hai. Namun, Sisu sepertinya tidak paham bagaimana caranya melakukan transaksi jual beli dengan orang lain. Oh, I like that. Yeah, I'll be using credit. Yes. Dia hanya mengambil barang mana yang dia suka, tanpa membayar satupun. Tentu hal itu membuat para penjual jadi tidak senang dan marah kepadanya. Namun, tiba-tiba muncul seorang nenek yang dengan santainya menenangkan situasi dan menyelamatkan Sisu dari kemarahan para pedagang di sana. Lalu, nenek itu membawa Sisu keluar gerbang dengan alasan ketua Deng Hai telah menunggunya di sana. Ternyata, Sisu telah masuk perangkap si nenek. Nenek itu kemudian mengancam, kalau Sisu tidak mau menunjukkan pecahan permata yang lainnya, maka dia akan dikurung di luar sana ditemani dengan drone yang akan siap menyerangnya. Di saat yang bersamaan, akhirnya, dengan susah payah, Raya berhasil merebut kembali permata miliknya. Awalnya Neng Raya ingin melaporkannya ke polisi terkait apa yang sudah dialaminya ini. Namun diurungkannya, karena melihat si dedek ini masih di bawah umur dan dia merasa kasihan. Daripada dilaporkan, bagus dimanfaatkan, pikirnya. Si Eneng lalu menawarkan imbalan kepada mereka, kalau mereka mau membantunya mendapatkan permata naga. Lalu terjadilah deal-dealan di antara mereka. Dan, begitu sampai di rumah Deng Hai, mulailah mereka beraksi. Ternyata, Deng Hai yang dicari-cari itu sudah lama berubah menjadi batu. Dan pecahan permata juga sudah tidak lagi ada di sana. Seorang nenek tua, penerus ketua Deng Hai, telah mengambilnya dan memindahkannya ke suatu tempat. Penjaga yang ngasih tahu semua itu, lalu menunjukkan di mana nenek itu kini berada. Lalu Sin pindah kembali ke Sisu. Tinggal sedikit lagi, gerbang akan ditutup oleh si nenek tua itu. Tiba-tiba, dengan secepat kilat, Raya datang dan menyelamatkan Sisu. Tidak hanya itu, dia juga berhasil merebut permata dari tangan si nenek, lalu tancap gas melarikan diri. Sisu kemudian mendapatkan kekuatan adiknya, Jagan, yaitu kekuatan kabut. 3 sudah didapatkan, tinggal 2 lagi. Dan, pemberhentian berikutnya yaitu Negeri Tulang. Negeri Tulang merupakan sebuah negeri dengan suhu yang dingin. Bertambah berkali-kali lipat dinginnya karena ketiadaan para warganya di sana. Semua warganya sudah berubah jadi batu akibat dari ulah drone. Singkat cerita, karena tidak waspada, Raya dan Sisu terkena jebakan yang dipasang di depan gerbang. By getting squashed by a bunch of spies. Who's hungry? No, I'll leave you alone. In hindsight, maybe I was a little hasty. Lalu tiba-tiba, dengan badan yang terikat, mereka sudah dalam kondisi tergantung di dalam sebuah rumah. Tidak berapa lama, muncullah seorang pria berbadan tegap, besar, datang dan masuk ke dalam rumah. Pria besar ini menaruh curiga kepada Raya dan Sisu, karena dia menemukan pecahan permata naga di dalam tasnya Raya. Beberapa saat kemudian, datanglah Kapten Bun dan lainnya, mendobrak pintu, menyelamatkan Raya dan Sisu. Setelah membuka ikatan tali, Kapten Bun lalu mengabari, kalau Namari juga ke sini untuk menangkap Raya. Tidak ingin membahayakan teman-temannya yang lain, Raya meminta kepada si pria besar, agar bersedia membantu mereka untuk meloloskan diri dari Namari. Si pria besar, yang belakangan diketahui bernama Tong, akhirnya bersedia membantu. Jadi planningnya, Raya akan mengulur-ulur waktu, sementara yang lainnya kabur lewat pintu belakang. Baru setelah mengalahkan Namari, dia akan menyusul mereka. Nah. Looks like somebody's been taking classes. I'll just swing by and grab it later. Melihat Raya yang mulai terdesak, dan kewalahan menghadapi Namari, Sisu lalu putar balik demi menyelamatkannya. Dengan wujud aslinya dan juga sihir kabut, dia mengusir para prajurit Negeri Tulang.
Setelah itu, Raya dan kawan-kawannya segera pergi dari sana, meninggalkan Namari yang masih diam mematung terperangah, karena baru saja melihat naga untuk kali pertama. Di kapal, semua orang sedikit kesal dengan Neng Raya. Karena merahasiakan selama ini dari mereka kalau Sisu itu sebenarnya merupakan sang naga terakhir. Akhirnya, Raya menceritakan apa yang menjadi tujuan dia sebenarnya dalam mengumpulkan semua pecahan permata naga itu. Kapten Bun, si dedek bayi bersama monyet-monyetnya, dan Tong, merasa tersentuh dengan tujuan mulia Raya. Akhirnya, mengikrarkan janji setia pada Raya dan juga membantunya agar bisa mewujudkan niatnya tersebut. Dan di luar dugaan, Tong mengeluarkan pecahan permata naga yang selama ini dia simpan, lalu menyerahkannya kepada Sisu. Dan, Sisu akhirnya memiliki kekuatan sihir abangnya, Penggu, yaitu sihir hujan. My big brother Pengu's magic. Sekarang, tinggal pecahan yang terakhir yang berada di negeri Taring. Sebelum memasuki negeri Taring, semua berdiskusi bagaimana caranya bisa masuk ke dalam. Karena penjagaan di sana sangat ketat, perlu cara khusus agar tidak tertangkap oleh penjaga. Lalu Sisu mengusulkan, agar mereka meminta bantuan Namari supaya rencana Raya bisa berjalan dengan mulus. Namun ditolak mentah-mentah oleh Raya. Karena, dia tidak percaya lagi dengan Namari, setelah apa yang pernah dia lakukan dulu kepada dirinya. Sisu lalu menasihati Neng Raya agar dia merubah sifatnya itu. Karena, untuk mendapatkan kepercayaan orang lain kita harus juga mempercayainya terlebih dahulu. Sisu yakin, jauh di dalam lubuk hatinya Namari, dia sebetulnya juga menginginkan Kumandra yang bersatu seperti dulu kala. Dengan berat hati akhirnya Neng Raya menyetujui rencana Sisu. Maka, disusunlah strategi bagaimana caranya mengundang Namari dan mengajaknya bekerja sama, tanpa tertangkap. Singkat cerita, sampailah Raya di suatu tempat yang telah disepakati. Di sana sudah menunggu Namari sendirian, tanpa ditemani oleh para penjaganya. Setelah berbasa-basi sedikit, Namari yang sudah paham maksud dari Neng Raya, langsung mengeluarkan pecahan permata miliknya. Lalu keluarlah Sisu dari persembunyiannya. Namari langsung terpana melihat Sisu, tidak menyangka akan melihat naga Sisu lagi di sini. Namun, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba Namari mengeluarkan busur panahnya dan mengarahkannya ke Sisu. Apa maksudnya ini, pikir Neng Raya. Ternyata, ini semua adalah siasat Namari, agar Raya menyerahkan semua pecahan permata dan naga Sisu kepadanya. Sisu tidak tinggal diam. Dia lalu mendekati Namari dan berbicara kepadanya. Sisu mencoba menasihati dan menyadarkan Namari, kalau apa yang dilakukannya ini adalah salah. Tiba-tiba, Namari tanpa sengaja melepaskan tembakannya, lalu tepat mengenai Sisu di dadanya. Sejurus kemudian, Sisu langsung tersungkur, jatuh ke bawah bukit dan tenggelam ke dalam kanal istana. Lalu Sisu menghilang, diiringi dengan lenyapnya seluruh air yang ada di Kumandra. Drun yang tahu kalau air pelindung negeri Taring sudah hilang, langsung merangsek masuk mengejar seluruh manusia yang ada di sana. Neng Raya yang amarahnya sudah sampai di puncak ubun-ubunnya, langsung mengejar Namari yang sudah kabur duluan. Kali ini, tiada kata maaf untuk Namari, batin Neng Raya. Pertarungan sengit antara keduanya, tak terelakkan lagi. Namari! Sementara, Tong, Kapten Bun, dan yang lainnya, menyusul Raya ke istana. Di sana, mereka bahu-membahu menyelamatkan para warga yang ketakutan dikejar-kejar oleh Drun. Kali ini kemenangan sepertinya akan berpihak kepada Raya. Namari semakin tersudut, dan sudah mulai kelelahan menghadapi kekuatan Neng Raya. Ketika Namari sudah tidak berdaya lagi, Raya tiba-tiba tersadarkan kembali, ketika melihat Kapten Bun dan yang lainnya sedang berjuang keras menyelamatkan para warga. Sadar kalau menyelamatkan warga itu lebih penting dari sekedar mengalahkan Namari, Neng Raya lalu pergi dan bergabung dengan Kapten Bun dan yang lainnya menyelamatkan warga dari keganasan Drun. Okay, Chuck, these are the last of them. Go, we're right
Tidak lama setelah itu, Namari juga ikut bergabung dengan Raya menyelamatkan para warganya. Namun, tiba-tiba lantai tempat mereka berpijak runtuh, dan mengubur mereka semuanya di bawah. Raya lalu berseru kepada yang lain, agar mereka segera menyatukan semua pecahan permata naga, sebelum permata itu betul-betul kehilangan sihirnya. Awalnya yang lain tidak terlalu yakin, namun Raya sekuat tenaga meyakinkan mereka agar percaya kepada Sisu. Sisu ingin kita semua bersatu dan saling mempercayai satu sama lain, ucap Neng Raya. Lalu Raya menyerahkan permatanya kepada Namari, disusul oleh yang lain. Sebelum dirinya berubah menjadi batu, Namari segera menyatukan kembali permata itu. Dan, keajaiban pun terjadi. Permata naga berhasil menyatu dan memancarkan kekuatannya ke seluruh Kumandra. Drun sekali lagi lenyap dari muka bumi. Orang-orang yang telah berubah menjadi batu, kembali normal lagi seperti sedia kala. Dan tidak lupa, juga para naga, kembali ke wujud aslinya. Penduduk Kumandra yang dulu terpecah belah, sekarang bersatu dan kembali hidup dengan damai dan tentram. Sampai di sini, selesai sudah alur film dari Raya and the Last Dragon. Mudah-mudahan, kamu semua menikmati alur cerita dari Mimin kali ini. Dan jangan lupa, subscribe dan like video ini. Sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya.